Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zelvi Bilaiza dengan NIM terakhir 021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peradaban Islam pada dinasti Mughal. Jadi peradaban Islam di dinasti Mughal ini berkembang di India dan dinasti ini juga memiliki peran yang sangat besar dalam sejarah Islam, bukan hanya dalam bidang politiknya saja, tapi juga dalam bidang sosial, ekonomi, hukum, dan kebudayaannya juga. Jadi kita lanjut yang pertama, yaitu perdagangan Arab dan India. Jadi sebelum Islam datang ini, hubungan perdagangan antara Arab dan India ini sebenarnya udah terjalinnya sejak lama. Melalui jalur perdagangan inilah para pedagang Muslim ini mulai memperkenalkan Islam. Jadi kapal-kapal Muslim ini sudah sampai di pantai India sejak abad ke-7, sehingga Islam ini udah dikenal lebih dulu sebelum terbentuknya kerajaan Islam. Terus yang selanjutnya awal ekspansi Islam. Jadi masuknya Islam ke India ini juga kemudian dilanjutkan melalui ekspansi wilayah. Pada dinasti Umayyah ini, pasukan Islam yang dipimpin oleh Muhammad bin Qasim berhasil menguasai wilayah India bagian barat. Ekspansi ini juga menjadi pintu awal bagi perkembangan kekuasaan Islam di India. Terus yang selanjutnya yaitu Kesultanan Delhi. Seiring berjalannya waktu ini, kekuasaan Islam di India ini semakin kuat dengan berdirinya Kesultanan Delhi. Jadi beberapa dinasti Islam ini memerintah secara bergantian. Kesultanan Delhi inilah yang menjadi fondasi awal sebelum munculnya dinasti Mughal. Jadi ada 5 dinasti Islam yang berkuasa silih berganti di era Kesultanan Delhi ini. Yang pertama ada dinasti Aibak, Khilji, Tahluk, dan Sayyid dan Lodi. Yang selanjutnya yaitu awal dinasti Mughal. Jadi dinasti Mughal ini itu didirikan oleh Zahiruddin Babur yaitu pada tahun 1562 Masehi. Babur ini merupakan salah satu keturunan Timur Leng yang memiliki ambisi besar untuk membangun kekuasaan. Ia juga menjadikan Delhi ini sebagai pusat pemerintahan dan memulai membangun dinasti Mughal di India. Selanjutnya itu pada saat penaklukan Delhi. Jadi penaklukan Delhi ini menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Mughal bahwa dalam pertempuran besar di Panipat ini Babur ini berhasil mengalahkan Sultan Ibrahim Lodhi. Kemenangan inilah yang menjadi sekaligus menandai runtuhnya Kesultanan Delhi dan lahirkan dinasti Mughal. Terus ya yang pertama ini ada Sultan Humayun. Nah, Sultan Humayun ini lahir eh, pada tahun 1530 ini Babur meninggal dunia dalam usia 48 tahun setelah memerintah selama 30 tahun. Jadi Sultan Humayun inilah yang menggantikan ayahnya menjadi sultan yang kedua. Daulah Mughal di India tersebut. Dia ini tidak sehebat ayahnya. Makanya dalam melaksanakan pemerintahannya ini selama 9 tahun tersebut ini, ia terus-menerus banyak menghadapi tantangan. Negara tidak pernah aman dan waktunya habis berperang melawan musuh-musuhnya. Sehingga tidak ada kesempatan baginya untuk memajukan pemerintahannya. Terus ya ini pada masa kejayaan pemerintahannya, kejayaan dinasti ini ada di tangan 4 orang sultan, yaitu Sultan Akbar I, Sultan Jahangir, Sultan Jehan, dan Aurangzeb. Nah, kejayaan dinasti Mughal inilah baru-baru terlihat pada saat eh, 4 sultan tersebut. Pada masa inilah dinasti Mughal ini menjadi salah satu kekuatan besar dalam dunia. Nah, yang pertama ini ada Sultan Akbar I. Jadi Sultan Akbar ini dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan toleran. Ia menerapkan kebijakan sulahul atau toleransi universal, di mana semua rakyatnya ini akan diperlakukan sama tanpa memandang agama dan status sosial. Jadi kebijakan ini itu bisa membantu masyarakat India ini multikultural dalam hidup rukun. Terus negara adik kuasanya. Jadi selama lebih dari 1 abad ini, India di bawah dinasti Mughal menjadi negara adik kuasa.
Jadi hasil pertanian dan perdagangan India ini menguasai pasar internasional, mulai dari Eropa hingga Asia Tenggara. Sehingga selain itu, kekuatan militernya ini juga sangat disegani. Terus ada aspek politik sosial. Jadi kedatangan Islam ini bisa membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial masyarakat India tersebut, terutama dapat dihapuskannya sistem kasta. Islam ini mengajarkan kesetaraan, tidak ada kasta rendah maupun kasta yang tertinggi. Jadi semuanya ini rata, sehingga banyak masyarakat ini, kasta rendah ini menerima Islam dengan penuh antusias. Selanjutnya, hukum Islam. Jadi pada pada Sultan pada masa Sultan Aurangzeb ini, hukum Islam ini diterapkan secara lebih tegas. Banyak praktik-praktik yang bertentangan dengan Islam seperti kayak minuman keras, khamr, perjudian, ataupun tradisi eh, sati yang dihapuskannya. Jadi kebijakan ini itu secara tidak langsung bisa meningkatkan harkat dan martabat seorang perempuan. Nah, terus ini yaitu kemajuan di bidang ekonominya, yaitu pada dinasti Mughal ini mencapai kemajuan ekonomi yang pesat juga, terutama di bidang pertanian dan perdagangan. Hasil bumi seperti padi, kapas, dan rempah-rempah ini enggak hanya memenuhi kebutuhannya saja, tapi juga bisa diekspor ke berbagai negara. Nah, selanjutnya itu kemajuan seni budaya. Jadi pada dinasti Mughal ini kemajuan ekonominya juga berdampak pada berkembangnya seni dan budaya juga. Karya sastra Persia dan India ini berkembang pesat. Sejarah dinasti Mughal ini juga banyak ditulis oleh para sejarawan di istana. Terus yang selanjutnya itu Sultan yang lemah. Jadi ini menjadi salah satu kemunduran dinasti Mughal, yaitu munculnya kekuasaan pemerintah di dinasti Mughal ini diduduki oleh sultan-sultan yang lemah. Sementara itu di peradaban ke-18, Inggris ini udah menancapkan kukunya di India. Jadi pada tahun 1761 Masehi, Inggris sudah menguasai sebagian wilayah yang dulu dikuasai dinasti Mughal. Nah, terus ada ekspansi Inggris. Nah, jadi kemunduran ini juga yang dimanfaatkan oleh Inggris untuk memperluaskan wilayah di India. Inggris ini perlahan-lahan mengambil alih wilayah Mughal dan menekan rakyat India, baik yang beragama Hindu maupun yang Islam. Jadi berakhirnya pada dinasti Mughal ini pada tahun 1858 Masehi, Inggris menjatuhkan hukuman yang kejam terhadap para pemberontak. Jadi mereka ini diusir dari kota Delhi, rumah-rumah ibadah, dan banyak yang dihancurkan dari dan Bahadur II. Sultan terakhir dinasti Mughal ini juga diusir dari istananya. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan dinasti Mughal di daratan India. Jadi puncaknya ini terjadi pada 1858 Masehi yang ketika Inggris ini mengasingkan Sultan terakhir dinasti Mughal yaitu Bahadur Shah II. Dengan peristiwa ini menjadilah berakhir dinasti Mughal. Seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa dinasti Mughal ini bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap peradaban Islam di India, baik dalam bidang politiknya, sosial, ekonomi, dan maupun budayanya. Sekian dari saya akhiri kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.